Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Maria Nur Aziza yang ini 20 20 40 30 41 dan Alia Putri Salsabila 20 20 40 30 43. Mata kuliah Islam Peradaban Melayu. Di sini kami kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang Islam dan sistem sosial masyarakat Melayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam atau agama Islam. Yang dimaksud dengan Islam itu salah satu agama terbesar yang dianut oleh umat Islam di dunia. Salah satunya untuk menjamin kebahagiaan untuk pemeluknya di dunia maupun di akhirat, yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadis. Agama Islam ini telah merangkum semua bentuk kemaslahatan yang diajarkan oleh agama-agama sebelumnya. Agama Islam yang beliau bawa ini lebih istimewa dibandingkan agama-agama terdahulu karena agama Islam adalah ajaran yang diterapkan di setiap masa, di setiap tempat, dan di setiap masyarakat manapun. Baik, selanjutnya mengenai konsep sosial masyarakat Melayu. Secara umum, perkataan sosial dari segi kebudayaan membawa maksud yang sangat jelas, merangkumi segala aspek yang terkait dengan masyarakat. Tetapi, sosial dalam konteks ini meliputi sistem sosial dan struktur sosial. Perhubungan antara anggota masyarakat melebihi sosial dan bentuk kepercayaan. Dalam konteks sosial masyarakat Melayu ini, sistem sosialnya merupakan struktur masyarakat yang belum menerima pengaruh peradaban Barat. Selanjutnya, menjelaskan mengenai hierarki sosial masyarakat Melayu. Yang dimaksud dengan hierarki ini susunan sebuah masyarakat yang bakal membentuk pentakdiran. Hierarki ini juga menggambarkan kedudukan suatu golongan atau kelompok dalam masyarakat. Bagi masyarakat Melayu tradisional, sistem sosialnya atau hierarkinya bersifat feodal. Ini bermaksud raja atau sultan berkuasa dan menduduki tempat tertinggi dalam sistem sosial. Masalah sistem sosial masyarakat Melayu tradisional ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keturunan, hubungan kekeluargaan, pangkat serta kedudukan masyarakat dapat dikategorikan mengikuti jumlah pemilik harta, pangkat, rela membentuk rumah, gaya pakaian, dan penggunaan istilah dalam peraturan. Selanjutnya yaitu sejarah masyarakat Melayu. Kajian tentang kearifan lokal atau local wisdom adalah tema wacana yang dikembangkan oleh para pemikiran postkolonial, di mana era postkolonial merupakan era baru sejarah dimulainya perspektif kearifan lokal menjadi rujukan para pemerhatian sosial untuk melihat arah dan konteks disiplin keilmuannya. Era postkolonial merupakan tahapan zaman yang melahirkan konstruksi kognitif tentang bagaimana kebebasan, hilangnya diskriminasi, lahirnya masyarakat toleran, adil, dan menjaga hak-hak sipil menjadi capitan sosial bagi masyarakat. Istilah atau penggunaan perkataan Melayu hari ini mempunyai 3 pengertian. Meskipun dalam konteks yang berbeda, pengertian Melayu pertama digunakan dalam konteks di Indonesia, yaitu Melayu merupakan salah satu beberapa suku atau etnik seperti orang-orang Jawa, Aceh, Bugis, Makassar, Bali, Mandailing, Batak, Kerinci, Banjar, Lampung, Minangkabau, Boyan, Madura, Manado, Toraja, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian Melayu sebagai etnik di Indonesia ditunjukkan kepada mereka yang mendiami di Kepulauan Riau dan pantai timur selatan yang bertutur dalam bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dan bahasa ibunya. Bahasa Melayu inilah yang diangkat menjadi bahasa nasional negara Indonesia melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 Masehi.
Pengertian Melayu kedua digunakan di Malaysia, di mana gerakan nasionalisme Melayu pada tahun 30-an dan 40-an telah meleburkan pemisahan antara suku-suku atau etnik ini dengan menjadikan mereka semua sebagai bangsa Melayu atau a Malay nation. Hasilnya timbul konsepsi Melayu kedua. Seperti yang termaklum dalam perlembagaan Malaysia, yaitu mereka yang mempunyai 3 ciri-ciri utama. Yang pertama, yang bertutur dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. Yang kedua, beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alia Putri Salsabila akan melanjutkan materi pandangan Islam tentang budaya. Dalam Islam, segala aturan yang berkaitan dengan perkawinan telah ada. Aturan itu ada kalanya terdapat dalam Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Ada kalanya terdapat dalam As-Sunnah dan ada kalanya terdapat dalam ijma' ulama dan qiyas. Dalam prakteknya, Islam selalu mengakomodasikan dan berasimilasi dengan adat istiadat dalam masyarakat dimanapun Islam dipraktekkan oleh masyarakat tersebut. Lahirnya Islam membawa perubahan cepat atau revolusi dalam alam pikiran Arab pada khususnya dan alam pikiran dunia umumnya. Timbulnya revolusi dalam dunia pikiran, baik itu agama, politik, ekonomi, dan sosial budaya, bahkan dalam bidang bahasa dan ilmu pengetahuan. Kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman revolusi Islam adalah faktor utama yang telah memekarkan kebudayaan dunia. Dengan keyakinan yang utuh dari umat Islam bahwa Islam merupakan risalah terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat di dunia ini. Dalam ajarannya, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya saja, akan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Aturan ini diramu dengan sedemikian rupa dan sangat sempurna sekali sehingga umat yang patuh dan taat pada aturan yang dibuat akan menemukan dan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian lahir dan batin. Selanjutnya, setiap golongan dalam masyarakat Melayu mempunyai peranan masing-masing. Yang pertama, Sultan atau Raja. Sultan ini pemerintah tertinggi di setiap negeri. Sultan akan menjadi ketua kerajaan atau ketua pemerintah serta mempunyai kedudukan yang istimewa dalam masyarakat. Sultan juga mempunyai kuasa dalam bidang ekonomi dan golongan kerabat diraja. Golongan ini juga mempunyai pertalian darah dengan sultan dan lazimnya menggunakan gelaran raja atau tengku. Golongan tersebut juga mempunyai kedudukan dan pengaruh yang besar dalam masyarakat Melayu. Mereka turut memiliki keistimewaan seperti mana sultan, tetapi tidak boleh mengatasi keistimewaan sultan. Mereka sangat dihormati oleh rakyat jelata. Anak-anak raja akan diberi. Selanjutnya, golongan Mardhanika. Golongan ini terdiri dari pada rakyat biasa dan orang asing. Rakyat biasa ini merupakan penduduk pribumi yang permasturin tetap di negeri tertentu. Rakyat biasa hidup bebas menjalankan kegiatan ekonomi masing-masing, seperti berniaga, menangkap ikan, mengembangkan tukang mahir, dan sebagainya. Rakyat biasa juga. Yang keempat, hamba. Golongan yang menduduki lapisan paling bawah dalam suku masyarakat Melayu sebelum tahun 1984 ialah hamba. Hamba ini dalam masyarakat Melayu dapat dibagaikan kepada 3 kumpulan, yaitu hamba biasa, hamba berhutang, dan hamba raja. Golongan hamba biasa merupakan Selanjutnya yaitu sistem sosial masyarakat Melayu. Sebelum tahun 1874, struktur masyarakat Melayu adalah bercorak feudal. Secara umumnya, masyarakat Melayu dapat dibahagiakan kepada 2 golongan, yaitu golongan pemerintah dan golongan yang
diperintah. Selanjutnya yaitu Islam dan sistem sosial masyarakat Melayu. Perkembangan Islam di dunia Melayu telah membawa perubahan besar bagi jiwa dan semangat penduduknya, yaitu sistem nilai, pandangan hidup, dan gambaran dunia. Perubahan ini mempunyai arti penting karena ia merupakan pembebasan dari belenggu mitologi dan meninggalkan kehidupan Hinduisme dan Buddhisme yang sebelumnya menguasai pemikiran bangsa Melayu.